Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum GP Ansor Pusat, Bapak Adin Jauharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliq wal khatibil lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal adila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdaril azim. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnuhuma wa Fatimah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari yang cerah, membahagiakan kita semuanya. Saya perlu sebutkan satu persatu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Berkenan hadir, Alhamdulillah, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, terima kasih Pak Wapres. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan juga Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi beserta dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Juga Alhamdulillah berkenan hadir Ibu Wali Kota Semarang. Kemudian Bapak Kapolda, kemudian Pangdam Diponegoro, terima kasih. Kemudian juga tak lupa orang tua kita, meskipun kelihatannya masih muda, tapi orang tua kita, yaitu Rois Surya PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh, dan juga Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Gus Rozin, terima kasih. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren As-Sodikiyah, Kiai Haji Sodik Hamzah, beserta dengan seluruh Dewan Guru, para pengasuh, para santri, santriawati, juga rombongan pimpinan pusat Kerammuda Ansor, Alhamdulillah lengkap kami hadir, Pak Wapres, dari mulai Sekjen, tadi yang melantik, kemudian ada Kasat Kornas, Gus Sapik, kemudian seluruh pimpinan pusat, kurang lebih ada 30 orang, Alhamdulillah. Juga yang sama-sama kita hormati, para senior, para kiai, terima kasih semuanya. Kemudian juga Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah yang baru dilantik, sahabat Muhammad Sidkon Prabowo dan seluruh jajaran pengurus. Kemudian para senior, para Dewan Penasehat, juga para mantan pimpinan wilayah Jawa Tengah, terima kasih semuanya atas khidmatnya selama ini. Ada sahabat Jabir, kemudian ada sahabat Ikhwanuddin, ada sahabat Solahuddin, terima kasih semuanya. Kemudian para pimpinan cabang ranting dan seluruh kader Ansor Banser se-Jawa Tengah, kita berikan aplaus. Terima kasih juga Gus Yusuf Khudori berkenan hadir, dan seluruh para senior, hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, satu hal yang membanggakan, pelantikan Jawa Tengah dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh nasional, Pak Wapres hadir dan seluruh para tamu undangan. Ini menandakan bahwa memang Jawa Tengah sangat istimewa. Oleh karena itu, selain istimewa juga harus spesial. Oleh karena itu, ini merupakan amanah dan mandat. Ini artinya seluruh program-program Ansor ke depan juga harus istimewa kemanfaatannya, kemaslahatannya, kebaikannya untuk seluruh para kader dan umat dan warga Jawa Tengah. Oh ya, senior Mas Hasim juga yang saya hormati. Maka tugas saya hari ini sebagai pelayan organisasi, sebagai pelayan kader, punya tugas yang sangat penting sekali. Tadi yang disampaikan oleh pimpinan Ketua Tanfidiyah NU Jawa Tengah adalah melakukan koherensi organisasi dan melakukan satu langkah gerak bersama-sama, satu jiwa, satu semangat, bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik kepada para kader, sekaligus melakukan pelayanan terbaik untuk menjaga organisasi Nahdlatul Ulama. Maka kemudian tugas kami semua sebagai organisasi Ansor dengan perangkat-perangkatnya Banser, LBH, Rijal Ansor mempunyai dua mandat. Yang pertama adalah mandat organisasi dan yang kedua adalah mandat sejarah. Sebagai mandat organisasi,
kami tugaskan banyak hal di mana kader-kader Ansor harus menjadi kader penggerak, pemberi kemanfaatan, mempunyai daya juang, daya tahan, sekaligus berharap kepada daya Tuhan. Selain itu yang kedua adalah mandat sejarah, bahwa memang Ansor lahir menjadi bagian pilar republik dalam sejarah panjang perjuangan negara Republik Indonesia ini. Maka kemudian apa yang Ansor lakukan, dihitung atau tidak dihitung, kecil atau besar, itu adalah pilar pondasi republik yang tercinta ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, maka sebagai pilar organisasi, sebagai pilar berbangsa bernegara, maka saya mengajak kepada seluruh kader-kader Jawa Tengah dan umumnya kepada seluruh kader-kader se-Indonesia dan dunia untuk berpikir besar, untuk bermimpi besar, lalu kemudian mempunyai cara-cara yang besar, karena kita punya tugas dan mandat yang begitu besar. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu, apa yang kemudian menjadi tantangan kita hari ini, kita mencermati ada 4 hal yang memang menjadi tugas terberat kita, juga menjadi bagian dari kontribusi organisasi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Yang pertama adalah problem terbesar kita adalah problem soal penataan, tata kelola, pengembangan sumber daya manusia organisasi. Siapa yang menguasai sumber daya manusia unggul, maka dia menguasai masa depan. Yang kedua adalah tugas terbesar kita. Hari ini ekonomi masih sulit. Maka kemudian tangan-tangan dingin sahabat-sahabat Ansor di berbagai macam pelosok-pelosok harus berkontribusi bahu-membahu menciptakan segala macam daya dan upaya, kolaborasi dengan berbagai macam pihak, menciptakan model-model ekonomi, kreativitas ekonomi agar apa? Terciptanya banyak lapangan-lapangan kerja di daerah-daerah, dusun-dusun dan seluruh masyarakat. Yang ketiga tentunya adalah tugas terberat kita adalah bagaimana menghilangkan ketimpangan yang ada atau rasio Gini, menghilangkan ketimpangan kemiskinan. Maka dengan 3 pilar tadi, dengan 3 masalah tadi, dalam waktu kepemimpinan yang singkat, baik pimpinan pusat, pimpinan wilayah, mari kemudian kita satu padu, satu gerak, satu langkah, bagaimana kemudian Ansor menjadi istimewa dan spesial. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai gambaran singkat sebelum saya tutup, untuk mencapai gagasan-gagasan besar tadi tersebut, maka infrastruktur organisasi yang kemudian menjadi panduan cara kita melangkah, cara kita bergerak, kita bikin yang namanya BISA. Inilah yang kemudian menjadi holdingnya Ansor, yaitu BIS ekonomi. Yang kedua, I-nya inovasi teknologi dan media, S-nya sumber daya manusia, dan yang keempat A-nya adalah anak-anak muda. Maka ruang lingkup gerakan Ansor selain konsentrasi pada soal keagamaan dan kaderisasi, diarahkan pada soal bagaimana seluruh kader memiliki produktivitas ekonomi, memiliki inovasi, kemudian sumber daya manusianya maju, dan terakhir menjadi katalisator jembatan bagi pembangunan anak-anak muda di daerahnya masing-masing. Maka kemudian dengan ini infrastrukturnya kita turunkan, lalu kita bikin BUMA, badan usaha milik Ansor, dengan harapan bahwa seluruh potensi kita bisa kita kembangkan dengan kanal-kanal yang ada. Lalu yang kedua, kita ciptakan Patriot Ketahanan Pangan dengan harapan bahwa seluruh aset-aset di daerah, di masyarakat, mulai kita inventarisir, kita berdayakan untuk membangun ketahanan pangan daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga, yang kemarin kita launching di Bandung, kita mengupayakan bagaimana kemudian seluruh desa-desa se-Indonesia yang ada kader Ansornya, mulai menjadi kader produktif, penggerak kelompok usaha gotong royong. Gotong royong dengan siapa? Gotong royong dengan semua pihak. Ansor Banser gotong royong dengan Dandim, gotong royong dengan Polsek, gotong royong dengan kelurahan, gotong royong dengan camat, gotong royong dengan gubernur. Semua mitra kita gotong royong sesuai dengan semangat undang-undang dasar kita. Itulah jati diri Ansor, menjadi penggerak masyarakat, menjadi katalisator anak-anak muda Indonesia. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, demikianlah. Maka kemudian kata kunci yang terakhir, saya berharap bahwa seluruh kader-kader Ansor, Jawa Tengah adalah kunci. Namanya tengah. Tengah itu artinya harapan banyak orang. Tengah itu artinya tempat titik tunggal, tempat berkerumunnya banyak orang, banyak harapan. Oleh karena itu jajaran pengurus yang baru dilantik menjadi pusat harapan
dari seluruh para kader-kader yang tersebar Jawa Tengah. Harapannya apa, keinginannya apa, maka kemudian harapan itu dikelola oleh struktur Jawa Tengah. Karena apa? Organisasi hanya akan hidup kalau dia masih mampu mengelola harapan seluruh kader-kadernya. Maka kemudian yang pertama adalah harus keyakinan yang tinggi, yang kedua adalah punya daya juang, yang ketiga adalah kreatif dan inovatif, dan yang ketiga adalah menjadi kader-kader penggerak. Demikian, terima kasih pada para senior, mohon dibimbing terus kami, para kiai, para ulama, Pak Gubernur, dan terutama Mas Wapres. Mudah-mudahan Ansor tetap istiqomah pada jalannya ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.